Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunjaya Utami dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NPM 2451010026. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari masa dinasti Umayyah hingga dinasti Abbasiyah, serta klasifikasi ulama dari abad pertama sampai abad ke-15 Hijriah. Pembahasan ini penting karena dari sinilah kita bisa melihat bagaimana pemikiran ekonomi dalam Islam berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh para tokoh dan kondisi sosial politik pada zamannya. Pada masa dinasti Umayyah, pusat pemerintahan Islam berkembang pesat dan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur pajak, zakat, serta pembangunan negara. Tokoh-tokohnya antara lain Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Umar bin Abdul Aziz, Hasan al-Basri, dan Sa'ad. Ulama yang berpengaruh di masa ini antara lain Hasan al-Basri, Atha bin Abi Rabah, dan Ibnu Sirin. Mereka banyak membahas tentang keadilan sosial, zakat, dan etika perdagangan. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai khalifah yang adil dan menegakkan ekonomi Islam dengan penuh amanah, sampai-sampai di masanya sulit menemukan orang yang berhak menerima zakat. Setelah dinasti Umayyah runtuh, muncul dinasti Abbasiyah. Masa ini dikenal sebagai masa keemasan Islam, terutama pada masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Tokoh pemerintahnya antara lain Abu Abbas, Abu Ja'far, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Di masa ini banyak lahir ulama besar seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka membahas persoalan ekonomi seperti akad jual beli, riba, zakat, serta konsep keadilan dalam transaksi. Selain itu muncul juga Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, yang menulis kitab Al-Khuruj, membahas sistem pajak dan keuangan negara dalam Islam. Tabi'in adalah generasi setelah para sahabat Nabi, sedangkan tabi'ut tabi'in adalah generasi setelah tabi'in. Mereka berperan penting dalam melanjutkan ajaran Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Ulama terkenal dari kalangan tabi'in antara lain yang pertama Hasan al-Basri, Ibrahim an-Nakhai, dan Atha bin Abi Rabah. Dari kalangan tabi'ut tabi'in ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Sufyan as-Tsauri. Pemikiran mereka banyak membahas soal kejujuran dalam berdagang, pengelolaan zakat, serta pentingnya keseimbangan antara harta dan ibadah. Pemikiran ekonomi Islam terus berkembang hingga abad ke-15 Hijriah. Abad ke-1 dan ke-2 muncul Abu Hanifah, Imam Malik, dan Abu Yusuf membahas sistem pajak, perdagangan, dan keadilan ekonomi. Abad ke-4 hingga ke-6 ada Al-Mawardi dan Al-Ghazali. Al-Ghazali membahas hubungan antara etika, moral, dan ekonomi. Abad ke-8 muncul Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menekankan pentingnya harga yang adil serta larangan monopoli. Abad ke-9 sampai ke-15 muncul Ibnu Khaldun dengan pemikirannya tentang produktivitas, kerja, dan pembangunan ekonomi dalam kitab Muqaddimah. Dari sinilah ekonomi Islam menjadi dasar bagi teori-teori ekonomi modern yang tetap berlandaskan syariah. Dari seluruh perjalanan sejarah ini kita dapat memahami bahwa ekonomi Islam tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi berkembang secara bertahap. Mulai dari masa sahabat, tabi'in, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, hingga ulama abad ke-15. Semuanya berkontribusi dalam membentuk konsep ekonomi yang adil, seimbang, dan berlandaskan tauhid. Semoga dengan memahami sejarah ini kita dapat menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.